Salam dan bahagia. Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya menyusun kesepakatan kelas. Bersama saya Beatrix Angela Tanulain. Apa itu kesepakatan kelas? Nah, kesepakatan kelas biasanya berisi harapan guru terhadap murid dan juga harapan murid terhadap gurunya yang dituangkan dalam beberapa aturan, disusun dan dikembangkan secara bersama-sama untuk membantu guru dan murid bekerja bersama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Terdapat beberapa langkah atau tahapan yang dapat kita lakukan saat menyusun kesepakatan kelas. 1. Menanyakan pendapat murid mengenai kelas yang mereka impikan. Jadi pada tahap yang pertama ini, guru dapat memberikan pertanyaan kepada murid, misalnya, kelas seperti apa yang kalian impikan? 2. Menanyakan ide dari murid hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai kelas impian. Jadi, berdasarkan jawaban dari tahap pertama tentang kelas yang murid-murid impikan, maka pada tahap kedua ini, guru dapat memberikan pertanyaan misalnya, menurut kalian, apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kelas yang kamu impikan tersebut? 3. Mengambil kesimpulan dari ide yang diberikan murid. Jadi berdasarkan jawaban murid-murid pada tahap kedua tentang ide yang dapat diberikan untuk mencapai kelas impian, maka pada tahap yang ketiga ini, guru dapat mengarahkan murid untuk mengambil kesimpulan. Misalkan memberikan pertanyaan, kesimpulan apa yang dapat kita petik dari berbagai ide yang kalian berikan ini? Nah, pada langkah ini juga, guru dapat mengarahkan murid agar menggabungkan ide-ide yang saling berhubungan atau sama. 4. Mengubah ide tersebut menjadi kesepakatan kelas. Nah, pada tahap yang keempat ini, ide-ide yang tadi disampaikan oleh murid dapat kita ubah menjadi poin-poin pernyataan kesepakatan kelas. Guru dapat mengarahkan lebih lanjut kepada murid bahwa hal yang perlu kita perhatikan dalam perumusan kesepakatan kelas ialah kita harus menghindari kata jangan atau dilarang. 5. Menandatangani kontrak kesepakatan kelas yang telah dibuat. Jadi pada tahap keempat kita telah menyusun kesepakatan kelas. Setelah disusun, kesepakatan kelas tersebut bisa kita tulis atau cetak. Setelah itu, kita dapat menandatangani kontrak kesepakatan kelas tersebut. Guru kemudian dapat mengatakan kepada murid, silakan baca dan perhatikan kembali poin-poin kesepakatan kelas yang telah dibuat secara cermat. Setelah itu, kita akan menandatangani kontrak kesepakatan tersebut. Penandatanganan kontrak kesepakatan ini sebagai bukti otentik bahwa kita semua warga yang ada dalam kelas, guru maupun murid telah menyepakati untuk kemudian melaksanakan poin-poin kerumusan kesepakatan kelas tersebut. 6. Melihat bersama poster kontrak kesepakatan kelas yang dibuat sebagai bahan evaluasi. Nah, pada tahap yang kelima tadi, setelah selesai menandatangani kontrak, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan ialah pelaksanaan kesepakatan kelas oleh guru maupun murid. Selain itu, guru di sini memiliki peran lain, yakni mengamati tingkah atau perilaku murid, apakah sudah menjalankan kesepakatan kelas yang telah dibuat secara bertanggung jawab dan baik ataukah belum. Untuk itu, peran guru di sini ialah dapat melakukan evaluasi dengan cara mengajak murid untuk
melihat bersama poster kontrak kesepakatan kelas yang telah dibuat sebagai bahan untuk refleksi dan juga evaluasi secara rutin atau berkala. Nah, di sini terdapat contoh poster kontrak kesepakatan kelas yang sudah saya susun bersama murid di kelas 12 MIPA. Di sini terdapat 5 poin kesepakatan kelas. Yang pertama, tepat waktu saat masuk dan keluar kelas. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, menjaga kerapihan dan kebersihan. Yang keempat, sopan santun dalam bertutur kata dan bertingkah laku. Yang kelima, guru yang tegas, murid yang jujur. Nah, rumusan atau poin-poin kesepakatan kelas ini yang harus selalu dievaluasi secara berkala dengan murid di kelas. Apakah sudah berjalan baik ataukah belum? Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat saya bagikan tentang cara menyusun kesepakatan kelas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.